Rasa menyatu dengan pekerjaannya dalam membudidayakan semut rangrang tampak dari kebiasaan mereka dalam menangani pekerjaan yang berhubungan dengan semut. Dalam budidaya semut rangrang diawali dengan mengambil 1 atau 2 koloni semut yang berada di pohon mangga atau pohon lain yang menjadi favorit tempat berkembangnya hewan ini. Saat mengambil koloni semut, sebaiknya dilakukan dengan pelan-pelan agar semut tidak banyak yang keluar dari sarangnya. Setelah itu, koloni semut dipindahkan ke toples plastik yang berfungsi sebagai media untuk berkembang biaknya semut rangrang pada saat dibudidayakan. Koloni semut rangrang yang diambil dari pepohonan, kebanyakan di dalamnya terdapat ratus semut berukuran lebih besar dari semut yang ada. Gerakan sang ratu semut tidaklah aktif meskipun memiliki sayap. Biasanya dalam satu koloni terdapat 1-2 ratu. Tak ubahnya seperti prajurit yang sedang menjaga sang ratu. Semut-semut ini selalu mengerumuni sang ratu. Keberadaan ratu dalam budidaya semut rangrang sangat penting artinya, karena akan menghasilkan larva atau kroto yang lebih banyak dibandingkan memelihara semut tanpa ratu. Semut rangrang yang saya ternak ini tidak begitu menggigit, kecuali kalau yang dari alam biasanya menggigit. Untuk semut-semut ternakan ini kita kasih makan 1 hari 2 ekor jangkrik sampai 6 ekor jangkrik dan dikasih minum air gula. Dari segi perawatan, budidaya semut rangrang tidaklah sulit. Hanya dengan pemberian pakan sehari sekali berupa jangkrik sebanyak 2-6 ekor pada setiap toples. Jangkrik adalah menu makanan diberikan untuk semut rangrang yang dibudidayakan. Jika jangkrik sudah diletakkan pada permukaan toples, semut-semut ini siap untuk menyantapnya dengan cara menghisap. Seperti budidaya hewan lain, memelihara semut rangrang juga diperlukan makanan tambahan agar menghasilkan kroto yang lebih banyak. Makanan tambahan ini umumnya berupa minuman yang diberi gula dan vitamin. Pemberian minuman bersamaan waktunya saat setelah pemberian pakan. Ide kreatif yang dilakukan oleh Pak Yudi dalam budidaya semut rangrang awalnya dipanen krotonya untuk kebutuhan pakan burung. Selain untuk pakan burung piaraannya sendiri, setiap kali panen selalu habis terjual. Namun saat ini, Pak Yudi tidak lagi menjual kroto dari hasil budidayanya. Tetapi mereka lebih banyak menjual bibit semut rangrang yang terletak dalam toples berukuran 10 liter dari hasil budidaya. Setiap toples berisi 0,5–1 kilogram bibit ternakan semut rangrang. Pak Yudi menjual dengan harga Rp80.000 setiap 1 toples. Kegemaran memelihara burung, terutama burung ocehan, adalah hobi dari Pak Yudi sejak masih anak-anak. Meskipun saat ini disibukkan membudidayakan semut rangrang, kegemarannya memelihara burung tidaklah ditinggalkan. Bahkan mereka mencoba beternak burung kacer untuk dikembangbiakan. Banyak cara yang dilakukan oleh warga desa dalam mengais rejeki dari usaha pakan burung. Jika Pak Yudi dalam membudidayakan semut rangrang menggunakan media toples sebagai sarangnya, lain halnya dengan Pak Prihandono. Media yang digunakan sangat sederhana, yakni menggunakan botol bekas air mineral yang dibentuk sedemikian rupa sebagai sarang berkembangnya semut rangrang. Setelah gagal dalam usaha beternak kambing, warga desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ini mengisi hari-harinya dengan membudidayakan semut rangrang.
Agar mendapatkan hasil larva semut atau kroto yang berkualitas, tempat budidaya semut rangrang ini haruslah bersuhu sejuk. Selain pakan berupa jangkrik, minuman semut rangrang juga diperhatikan agar hasil panen nantinya dapat maksimal. Minuman semut ini harus direbus lebih dahulu dengan dicampur gula secukupnya. Jika air tidak direbus, maka semut rangrang ini tidak dapat bertelur. Begitu pengalaman Pak Prihandono yang baru 6 bulan usaha budidaya semut rangrang setelah usaha ternak kambing yang digelutinya beberapa tahun lalu gulung tikar. Hasil yang didapat dari budidaya semut rangrang cukup menggembirakan. Menurutnya, sekali panen kroto bisa mencapai 6 kg dalam setiap minggunya. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik dengan ide kreatif dari Pak Yudi dan Pak Prihandono dalam budidaya semut rangrang? Tidak ada salahnya jika Anda mencobanya. Selamat mencoba. Rasa menyatu dengan pekerjaannya dalam membudidayakan semut rangrang tampak dari kebiasaan mereka dalam menangani pekerjaan yang berhubungan dengan semut. Dalam budidaya semut rangrang, diawali dengan mengambil 1 atau 2 koloni semut yang berada di pohon mangga atau pohon lain yang menjadi favorit tempat berkembangnya hewan ini. Saat mengambil koloni semut, sebaiknya dilakukan dengan pelan-pelan agar semut tidak banyak yang keluar dari sarangnya. Setelah itu, koloni semut dipindahkan ke toples plastik yang berfungsi sebagai media untuk berkembang biaknya semut rangrang pada saat dibudidayakan. Koloni semut rangrang yang diambil dari pepohonan, kebanyakan di dalamnya terdapat ratu semut berukuran lebih besar dari semut yang ada. Gerakan sang ratu semut tidaklah aktif meskipun memiliki sayap. Biasanya dalam satu koloni terdapat 1-2 ratu. Tak ubahnya seperti prajurit yang sedang menjaga sang ratu. Semut-semut ini selalu mengerumuni sang ratu. Keberadaan ratu dalam budidaya semut rangrang sangat penting artinya. Karena akan menghasilkan larva atau kroto yang lebih banyak dibandingkan memelihara semut tanpa ratu. Semut rangrang yang saya ternak ini tidak begitu menggigit, kecuali kalau yang dari alam biasanya menggigit. Untuk semut-semut ternakan ini kita kasih makan 1 hari 2 ekor jangkrik sampai 6 ekor jangkrik dan dikasih minum air gula. Dari segi perawatan, budidaya semut rangrang tidaklah sulit. Hanya dengan pemberian pakan sehari sekali berupa jangkrik sebanyak 2-6 ekor pada setiap toples. Jangkrik adalah menu makanan diberikan untuk semut rangrang yang dibudidayakan. Jika jangkrik sudah diletakkan pada permukaan toples, semut-semut ini siap untuk menyantapnya dengan cara menghisap. Seperti budidaya hewan lain, memelihara semut rangrang juga diperlukan makanan tambahan agar menghasilkan kroto yang lebih banyak. Makanan tambahan ini umumnya berupa minuman yang diberi gula dan vitamin. Pemberian minuman bersamaan waktunya saat setelah pemberian pakan. Ide kreatif yang dilakukan oleh Pak Yudi dalam budidaya semut rangrang awalnya dipanen krotonya untuk kebutuhan pakan burung. Selain untuk pakan burung piaraannya sendiri, setiap kali panen selalu habis terjual. Namun saat ini, Pak Yudi tidak lagi menjual kroto dari hasil budidayanya. Tetapi mereka lebih banyak menjual bibit semut rangrang yang terletak dalam toples berukuran 10 liter dari hasil budidaya. Setiap toples berisi setengah sampai 1 kg bibit ternakan semut rangrang. Pak Yudi menjual dengan harga Rp80.000 setiap satu toples.
Kegemaran memelihara burung, terutama burung ocehan, adalah hobi dari Pak Yudi sejak masih anak-anak. Meskipun saat ini disibukkan membudidayakan semut rangrang, kegemarannya memelihara burung tidaklah ditinggalkan. Bahkan mereka mencoba beternak burung kacer untuk dikembangbiakan. Banyak cara yang dilakukan oleh warga desa dalam mengais rejeki dari usaha pakan burung. Jika Pak Yudi dalam membudidayakan semut rangrang menggunakan media toples sebagai sarangnya, lain halnya dengan Pak Prihandono. Media yang digunakan sangat sederhana, yakni menggunakan botol bekas air mineral yang dibentuk sedemikian rupa sebagai sarang berkembangnya semut rangrang. Setelah gagal dalam usaha beternak kambing, warga desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ini mengisi hari-harinya dengan membudidayakan semut rangrang. Agar mendapatkan hasil larva semut atau kroto yang berkualitas, tempat budidaya semut rangrang ini haruslah bersuhu sejuk. Selain pakan berupa jangkrik, minuman semut rangrang juga diperhatikan agar hasil panen nantinya dapat maksimal. Minuman semut ini harus direbus lebih dahulu dengan dicampur gula secukupnya. Jika air tidak direbus, maka semut rangrang ini tidak dapat bertelur. Begitu pengalaman Pak Prihandono yang baru 6 bulan usaha budidaya semut rangrang setelah usaha ternak kambing yang digelutinya beberapa tahun lalu gulung tikar. Hasil yang didapat dari budidaya semut rangrang cukup menggembirakan. Menurutnya, sekali panen kroto bisa mencapai 6 kg dalam setiap minggunya. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik dengan ide kreatif dari Pak Yudi dan Pak Prihandono dalam budidaya semut rangrang? Tidak ada salahnya jika Anda mencobanya. Selamat mencoba!